Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Yang terhormat, Ibu Novianti Madonna, MMSI selaku dosen pembimbing. Di video kali ini, kita akan membahas seputar perkembangan IT di bidang perbankan. Teman-teman tahu nggak nih kalau di Indonesia sendiri itu sudah banyak bank-bank yang menerapkan teknologi dalam setiap kegiatannya. Seperti contoh m-banking yang akan mempermudah dalam mengakses bank di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus video ini karena akan ada penjelasan yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 4. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfi Gani Fauzan selaku moderator kelompok 4 yang akan menemani teman-teman pada presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Siti Nurullah Maisyah sebagai presentator pertama. Perkenalkan, nama saya Zara Julia Rahma sebagai presentator kedua. Perkenalkan, nama saya Sela Salsabila sebagai presentator ketiga. Perkenalkan, nama saya Sakila Angelita sebagai presentator keempat. Nah, itu dia anggota daripada kelompok 4. Sekarang kita masuk ke materi pertama yuk yang akan disampaikan oleh Maisa. Perkembangan IT di bidang perbankan yang pertama ada pembukaan rekening digital banking. Apa itu digital banking? Digital banking merupakan bank yang menyediakan layanan usaha perbankan melalui saluran elektronik. Nah, layanan ini dilakukan oleh bank baru maupun bank konvensional lama yang bertransformasi menjadi bank digital. Layanan ini dijalankan secara penuh dengan metode daring. Jadi, segala bentuk kegiatannya itu tanpa sesi tatap muka secara langsung nih antara nasabah dengan pihak bank. Wow. Digital banking ini bukan sebuah perkembangan teknologi yang baru loh di bidang perbankan. Sudah banyak bank yang mempunyai program ini, seperti Bank Jago, Genius, Bank Raya, Neobank, Line Bank, C-Bank, Blue by BCA, Alobank, dan lain sebagainya. Apa aja sih perbedaan pembukaan rekening digital banking dengan bank konvensional? Yang pertama ada sistem kartu dan buku tabungan. Nah, teman-teman bakal jarang nih nemuin kartu dan buku tabungan di digital banking. Karena kalau pada digital banking ini biasanya udah nggak dapet kartu ATM dan buku tabungan. Berbeda dengan tabungan biasa ya teman-teman. Lalu yang kedua ada keamanan. Karena kita di digital banking ini udah nggak pakai kartu ATM dan buku tabungan lagi, teman-teman nggak perlu takut kehilangan kartu ATM dan buku tabungan nih. Karena semua transaksinya itu secara online. Tapi teman-teman harus waspada ya dengan peretasan data akibat kelalaian kita sendiri. Lalu perbedaan ketiga itu ada di fleksibilitas. Karena bank digital ini diaksesnya secara daring, maka kita bisa melakukan transaksi kapan aja nih teman-teman. Gak perlu terpaut jam operasional bank, tentu berbeda ya dengan tabungan biasa yang harus mengikuti jam operasional bank. Nah, yang keempat ada suku bunga. Jadi, suku bunga yang ditawarkan oleh bank digital ini biasanya lebih tinggi nih teman-teman daripada tabungan biasa pada bank konvensional. Kemudian aku bakal kasih contoh cara pembukaan rekening tabungan biasa dengan rekening tabungan bank digital. Teman-teman udah tahu belum sih kalau kita ini bisa buka tabungan biasa melalui online juga? Di sini aku ambil contoh pada Bank Mandiri. Yang pertama, teman-teman ini tinggal download aplikasi Livin by Mandiri, kemudian memilih jenis tabungan yang mau dibuka. Selanjutnya, teman-teman bisa isi dan verifikasi data pribadi. Contohnya itu seperti KTP, nomor handphone, email, NPWP, foto tanda tangan, verifikasi wajah, dan juga lain-lain. Selanjutnya, tinggal buat password sama PIN. Dan yang terakhir, tinggal isi alamat pengiriman kartu agar bisa dikirimkan kartu ATM dan buku tabungannya nih ke alamat teman-teman. Jadi walaupun dilakukan secara online, jenis tabungan ini tetap tabungan biasa ya teman-teman. Hanya caranya saja yang udah update mengikuti perkembangan teknologi. Wow. Nah, gimana sih kalau cara pembukaan digital banking itu sendiri? Di sini aku ambil contoh salah satu digital banking yaitu Blue by BCA Digital. Jadi teman-teman ini tinggal download aplikasi Blue by BCA Digital, kemudian isikan data pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, dan lainnya. Kemudian akan ada verifikasi nih melalui video call dengan tim BCA.
Nanti rekening digital banking teman-teman akan otomatis terbuat jika proses verifikasinya sudah tepat. Setelah itu teman-teman bisa deh melakukan segala jenis transaksi melalui smartphone tanpa adanya kartu ATM dan juga buku tabungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur cardless. Cardless merupakan fitur yang mempermudah transaksi tanpa memasukkan kartu debit ke dalam mesin ATM. Wow. Sudah banyak bank yang menawarkan fitur cardless, seperti pada Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, BSI, Maybank, Bank Sinarmas, Bank Danamon, dan lain-lain. Cara menggunakan fitur cardless sangatlah mudah, yaitu dengan yang pertama, membuka aplikasi mobile banking. Yang kedua, kita bisa menggunakan fitur cardless yang ada pada opsi di mobile banking. Lalu kita catat kode transaksi yang muncul. Setelah itu, kita datangi mesin ATM terdekat, dan yang terakhir, kita pilih opsi transaksi tanpa kartu dan masukkan kode transaksi. Perkembangan IT yang ketiga itu ada fitur pembayaran dan pemesanan online pada mobile banking. Jadi pada fitur ini teman-teman bisa memesan tiket bioskop, tiket kereta, tiket pesawat, tiket hotel, tiket hiburan, bahkan voucher game loh tanpa aplikasi perantara. Jadi bisa langsung pesan pada mobile banking yang sudah menyediakan fitur ini. Di sini aku ambil contoh mobile bankingnya itu BCA. Kalau pada mobile banking BCA, fitur ini dinamakan lifestyle. Teman-teman yang udah punya mobile banking BCA sudah tahu dan sudah pernah memanfaatkan fitur ini belum nih? Padahal caranya itu simple banget loh. Yaitu cukup pilih menu lifestyle pada bagian home mobile banking BCA, kemudian akan muncul berbagai jenis pemesanan dan pembayaran online yang bisa teman-teman gunakan. Tentu hal ini akan sangat memudahkan ya teman-teman. Jadi dengan satu aplikasi kita bisa memesan dan membayar tanpa dukungan aplikasi lain. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula fitur baru dari digital banking. Salah satunya Zenius. Zenius sendiri merupakan produk digital banking dari BTPN yang dapat mempermudah nasabah dengan mengatur keuangan hanya melalui smartphone. Yang menarik dari digital banking yang satu ini adalah fitur keuangannya. Zenius punya 3 fitur keuangan, yaitu FlexiSaver, MaxiSaver, dan DreamSaver. FlexiSaver itu jenis tabungan biasa, bedanya dia ini tanpa saldo mengendap. Selebihnya fungsinya sama aja seperti tabungan pada umumnya. Kalau MaxiSaver adalah layanan deposito berjangka. Ini juga sama seperti layanan deposito pada bank lain. Yang membedakan yaitu DreamSaver. DreamSaver ini fitur keuangan yang bisa membagi tabungan sesuai dengan target pencapaian yang bisa lebih spesifik. Biasanya kan pada tabungan biasa ya saldonya hanya di situ-situ aja. Kalau punya keinginan menyisihkan dana pun gak bisa dibagi-bagi secara spesifik. Nah, dalam DreamSaver ini, kita bisa menyisihkan uang ke dalam tabungan-tabungan yang lebih spesifik dengan jumlah goals tabungan dalam jangka waktu menabung yang kita mau. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke rekening keempat, yaitu Bluegather. Apa sih Bluegather? Bluegather adalah rekening tabungan single account di mana tabungan ini dapat dipakai untuk menabung bersama loh. Dan maksimal 24 orang yang memiliki digital banking Blue by BCA nih teman-teman. Jadi nih misalnya teman-teman kalau misalnya ada mau event atau planning sama keluarga besar atau bestie-bestie teman-teman nih bisa banget buat make fitur Bluegather ini loh teman-teman. Jadi teman-teman gak make cara manual lagi nih kayak ngumpulin dana di satu orang, dan itu sih pencatatannya ada yang jelas ada yang gak jelas ya. Nah teman-teman bisa banget nih buat pakai fitur Bluegather ini karena dana yang masuk ini kelihatan nih karena kita memiliki satu rekening yang sama untuk menabung di rekening tersebut nih teman-teman. Jadi dananya jelas dan teman-teman juga nggak ada kesalahpahaman, apalagi ini soal hal yang sensitif nih. Wah, membantu banget ya teman-teman. Nah teman-teman, yuk kita lanjut ke fitur terakhir yaitu
PayMe. PayMe apa sih? PayMe adalah fitur yang bisa membantu untuk menagih uang antar sesama pengguna Genius atau non pengguna Genius nih teman-teman. Nah, kalau antar sesama pengguna Genius ini biasanya diingetin langsung nih lewat aplikasinya, yaitu Digital Banking by Genius. Nah, kalau non pengguna Genius gimana sih? Kalau non pengguna Genius ini biasanya diingetin atau di-reminderin lewat email pribadi nih. Jadi, buat teman-teman kalau misalnya ada yang ngutang sama teman-teman dan dia non pengguna Genius, bisa banget nih kebantu sama fitur PayMe ini. Membantu banget ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum mengenai ilmu teknologi di bidang perbankan di Indonesia? Keren-keren banget kan penjelasan dari anggota kelompok 4? Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Lutfi Gani Fauzan selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.